Shalom saudara, pertemuan bulanan ini dimaksudkan supaya kita boleh melihat kalau dalam tahun ini temanya tentang kebangunan, sejarah kebangunan mulai terjadi. Kebangunan yang holistik yang memberikan jawab kepada masyarakat dan menjadi berkat bagi bangsa. Saudara, hari ini kita bicarakan tentang kebangunan yang terjadi pada era gereja reformasi. Sepanjang sejarah gereja, kebangunan terjadi. Kalau kita semua padam, maka tidak ada lagi tenaga dan kekuatan dari gereja Tuhan. Gereja bangun, bergerak, dan bermisi. Waktu saya mempersiapkan ini, hati saya bergetar. Karena kebangunan ini istimewa, kebangunan reformasi ini. Ini kebangunan holistik dan gambarnya itu tepat sekali. Ketika firman dibuka, Alkitab dibuka, dunia berubah. Alkitab seringkali tertutup. Dia ditaruh di library atau di perpustakaan, di rak buku, atau ada di meja tapi dibaca tidak dimengerti. Ketika Alkitab terbuka, ini kita mau melihat di sepanjang sejarah rasul-rasul, maka dunia berubah. Jadi gerakan gereja reformasi ini terutama karena saat firman dipulihkan ke tempatnya, penemuan Martin Luther, gereja dan dunia menemukan dirinya kembali. Gereja melihat tugasnya dan panggilannya. Gereja melihat bagaimana Tuhan bekerja. Firman menjadi pusat. Firman menjadi Tuhan Yesus duduk di atas tahtanya, dan dunia menemukan dirinya kembali seperti maksud penciptanya dan maksud pimpinannya hari demi hari. Pada kali yang pertama tahun ini kita bicara bahwa kalau Yesus menjadi pusat, maka kebangunan mulai terjadi. Ini maksudnya supaya bukan hanya menjadi prinsip yang kita lihat pada masa lalu, tetapi menjadi kenyataan pada hari ini. Kalau firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu menjadi pusat segalanya dalam hidup kita, bukan handphone, bukan harta, bukan karir, bukan apa, semuanya jatuh nanti ke dalam pimpinan Tuhan di sekitar Yesus. Kalau Yesus menjadi pusat, maka kebangunan mulai dialami. Nah, saya tidak tahu apakah saudara-saudara sudah mulai mengalami, atau kita bicara ini, kita lakukan, kita sudah mulai mengalami kebangunan. Kebangunan iman yang mengakibatkan terjadinya kembalinya kita kepada kasih yang mula-mula. Nah, pada waktu gereja mula-mula, kebangunan yang pertama, itu yang sebagai DNA template kebangunan, tiga pilarnya adalah roh dan firman sebagai sumber kehidupan dan kuasa, atau presence and power of the Holy Spirit, the Word. Kita alami itu kembali. Firman itu memperlihatkan seperti murid-murid di Emmaus itu, di kampung Emmaus. Presence and power of the Holy Spirit. Kedua, kita melihat komunitas umat yang hidup. Saya lihat ini salah satu tujuan GKI. Komunitas yang hidup. Nanti bisa dijelaskan lebih banyak oleh Ibu Dr. Simpon, dan menghidupkan life community, life giving community, not a lifeless institution. Bukan institusi yang mati, gereja, tapi gereja yang hidup, yang menghidupkan, life giving, dan kemudian terjadi misi yang bergerak dan multiplikatif. Jadi gereja itu menjadi missional movement, not maintenance church. Bukan hanya memelihara agar tetap bisa ada kebaktian tiap minggu, bukan begitu saja. Ada acara ada tiap minggu, bukan itu saja, tetapi terjadi gerakan dari Roh Kudus, mission movement. Nah, pada waktu sesudah gereja mula-mula, kita lihat gerakan biara, monastik, dan keceltik. Monastik ketika kembali kepada disiplin firman Tuhan, ritme,
dalam hidup, dalam doa, dan kalau siapa yang sudah mulai memperbaiki ritmenya dan sungguh kembali kepada banyak hidup di dalam mencari Tuhan, maka kebangunan itu pasti akan terjadi. Dan yang ketiga sekarang ini adalah ketika firman kembali ditemukan. Ketika firman mengalami dibukakan, bukan hanya buku itu tertutup, tapi terbuka, maka akan terjadi kebangunan besar. Sebelum reformasi, itu ada kejatuhan Konstantinopel 1453 AD. Pada waktu itu, Konstantinopel, pusat kekristenan timur, itu diserbu, dikurung, diserang oleh Sultan Mehmed II. Jadikan kota itu ibu kota Ottoman dan pusat Islam baru. Diserang, dibakar, seperti kita tembakan artileri gitu ya, kayak rudal gitu, menembus tembok dan sebagainya. Dan akhirnya Kekaisaran Bizantium jatuh. Kekristenan timur kehilangan pusat politiknya. Gambar kiri itu. Apa yang terjadi? Panik, bencana besar? Atau mau terjadi sesuatu yang baru? Pada waktu itu, sarjana-sarjana Yunani melarikan diri ke Italia, Kristenan Barat, melarikan membawa naskah-naskah klasik yang memicu Renaissance di Barat. Perpindahan ilmu ke Barat ini mengakibatkan perubahan besar di Barat dalam penelitian ilmu dan sebagainya. Dan kemudian perubahan geopolitik terjadi, jalur dagang Asia Eropa terputus, mendorong bangsa-bangsa Eropa menjadi rute laut baru seperti sekarang Hormuz. Kalau itu Turki atau Asia, itu kemudian Istanbul sudah jatuh ke tangan orang-orang penguasa-penguasa Sultan-Sultan Ottoman, dan Barat terkurung di daratan Eropa. Sehingga kalau mau ke timur, dia harus melalui Afrika Selatan. Nah, apakah ini bencana besar? Nah, setelah jatuhnya Konstantinopel 1453, pusat kekristenan timur runtuh. Pergeseran terang firman dari timur ke barat dan dari pusat teologi ke pusat ekspansi global. Nah, ini kalau dalam sejarah gereja, sejarah umum Eropa dan sebagainya, abad pertengahan ini kejadian yang perpindahan yang luar biasa. Pergeseran sejarah, pergeseran dari timur ke barat, dan kebangunan dan perjuangan di barat, Kristen Barat itu juga luar biasa. Nah, ini masih masuk Eropa, persiapan, jadi Eropa abad ke-15. Ini tanah yang disiapkan untuk kebangunan reformasi. Kalau mau terjadi tumbuhan yang subur, maka tanahnya mesti disiapkan lebih dulu. Dan Tuhan mengizinkan krisis, struktur politik yang rapuh dan menua karena dosa-dosa kita, kelemahan kita sebagai manusia, karena institusi biara yang dulunya menjadi pusat kebangunan, ini sekarang sudah kehilangan denyut nadi kehidupannya, menjadi ritme saja, menjadi ritual, inkuisisi yang seperti sekarang, polisi agama di negara-negara agama, dan penangkapan, eksekusi dan sebagainya. Indulgensi gereja pada waktu itu karena butuh uang, maka menjual surat pengampunan dosa. Eropa dipenuhi relik, jimat-jimat yang dipercaya lebih daripada kuasa Roh Kudus, dan ketakutan mistik, perang salib yang berlarut-larut, menguras tenaga dan harapan. Sepertinya berat sekali untuk gereja-gereja dan masyarakat. Akibatnya itu, lihat Alkitab ditaruh di atas tanah yang retak, dan gambar itu bisa kita lihat gambar seperti perang salib, orang pakai tentara dan lainnya. Tapi orang mulai haus akan terang, bahan-bahan baru dibawa dari Yunani, scholarly, tapi terjebak dalam sistem yang tidak bisa memberi hidup. Itu Eropa abad ke-15, Dunia menunggu pencerahan, tapi belum menemukan sumbernya. Ini seperti Tuhan biarkan mengalami kekeringan sehingga timbul kerinduan
untuk melihat pencurahan baru. Kita bisa melihat itu dari bencana besar atau persiapan kepada fajar yang baru. Pada waktu itu yang berat adalah karena gereja kehilangan suara kenabiannya. Gereja tidak punya lagi message untuk dunianya, kenabiannya. Ritualisme menggantikan pewahyuan. Alkitab itu digambarkan di situ. Saya minta AI melukisnya dengan rantai, di rantai, karena firman waktu itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan lain-lain, masih terpenjara dalam bahasa Latin. Cuman imam-imam yang bisa mengerti itu, yang belajar bahasa Latin. Sementara itu jiwa banyak kehausan, kelaparan. Itu gambar gereja-gereja berada dalam kegelapan. Tapi terang kayaknya memulai muncul. Orang-orang mulai berdoa dan mencari Tuhan. Manusia diciptakan dengan jiwa, bukan hanya raga, badan. Dan kalau jiwa tidak diberikan makan di dunia yang penuh dengan tantangan, kekhawatiran, keterbatasan, penyakit, kebencian, kemarahan, maka jiwa itu menderita dan merana, mencari sesuatu. Nah, pada saat itu, benih-benih reformasi ditaburkan. Allah terus menyiapkan tanahnya. Kalau kita mau melihat Indonesia mengalami kebangunan, kita melihat bagian-bagian sejarah di mana terjadi kegoncangan-kegoncangan besar di Indonesia. Tahun 98 dan sebagainya. Pergantian rezim, Orde Baru ke demokrasi atau reformasi, itu darah ditumpahkan, demo, kegoncangan, ekonomi dan lain-lain. Ya, benih-benih reformasi ditanamkan di tengah-tengah situasi seperti itu. Lihat gambar kiri itu, gambar tangan yang diangkat ke atas. Kerinduan rohani yang makin membesar. Tangan terangkat di tengah bayangan gelap gereja pada waktu itu. Dan pada waktu itu bisa terjadi kebangunan besar. Renaissance, gerakan Renaissance itu. Buku, lukisan klasik, kebangunan mempergunakan kebebasan akal untuk berpikir. Dan lukisan, seni. Saya waktu pernah ke Eropa, ke pelayanan, melihat itu ke kota-kota seperti Austria dan lain-lain. Seniman seperti Mozart, di negara-negara seperti itu, Handel dan lain-lain. Kebangunan Leonardo da Vinci dan lain-lain. Mesin cetak, simbol penyebaran firman, dilambangkan dengan roda-roda cahaya emas. Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Luther. Dan kemudian akibatnya rakyat bisa mulai membaca Alkitab. Nah, ketika Alkitab mulai available, mulai ada, dan Alkitab mulai terbuka ketika dibaca, maka terjadi perubahan. Allah menyiapkan tanahnya. Pada waktu itu perubahan sosial politik Eropa, kota itu gambar siluet kota dan menara yang mulai diterangi fajar. Nah, ini terjadi karena Allah bekerja dengan rohnya dan firman-Nya. Tuhan bekerja terutama dengan mulai di gerakan mula-mula menjadi gerakan besar pada satu orang. Mungkin di GKI melalui satu orang, Ibu Pendeta Dr. Simpon misalnya, atau teman-teman yang lain dari kelompok-kelompok kecil, atau di Bali, di Papua, di Nias, dan lain-lain. Di Tuhan bekerja dalam satu orang, dua orang, tiga orang, kelompok-kelompok kecil, fasilitator regional, Tuhan bicara dan sebagainya. Orang-orang yang mulai melihat terjadi sesuatu yang bisa mengerikan. Itu dikatakan di dalam dunia sekarang juga keresahan eksistensial. Kita eksis ini kenapa? Kita ada ini kenapa? Sebab itu nanti kita akan lihat itu jadi lebih jelas. Itu terjadi pada Martin Luther. Dia masuk hukum cemerlang, tapi dia bergumul dengan dosa-dosanya. Dan ketika
Dia hampir disambar oleh petir di airport. Dia berkata, tolong aku Saint Anna. Waktu itu dia tahunya itu. Dan kemudian dia bilang, aku sedia menjadi biarawan. Jadi biara pada waktu itu sudah mundur sejak zaman monastic movement. Dan kemudian dia mencari Tuhan. Dia bergumul di biara. Fase kedua, bagaimana aku dapat diselamatkan. Saudara-saudara, kita mau gak mau mesti bergantung, beriman pada sesuatu untuk hidup. Bisa punya makna. Bergantung pada uang, pada gelar, kedudukan, harta. Tapi kalau itu semua hancur, seperti sekarang sedang banyak terjadi di Timur Tengah, di Amerika, di Pakistan, dan di mana-mana, di Teheran. Kalau yang dibergantungkan itu goncang, maka bagaimana aku dapat selamat? Dan pergumulan ini begitu berat, dari ketakutan menjadi iman kemudian, karena dia mencari Tuhan. Dan itu Martin Luther, pencerahan di menara ketika dia berdoa. Dan yang saya tergetar itu teman-teman, karena dia pegang Alkitab. Alkitab yang kita pegang itu terbuka. Dan dia terbuka di Roma 1:17. Orang benar akan hidup oleh iman. Maka terjadilah damai sejahtera turun atas hidupnya. Nanti menimbulkan keberanian kepada dia untuk mendeklarasikan 95 dalilnya. Dan di situ dia berkata, aku berdiri. Here I stand, I can do no other. Itu terkenal sekali kata-kata Luther itu. Dan ketika firman Allah membuka di hati, dunia pun berubah. Mulai dari Martin Luther yang berubah. 4 fase pencerahan Luther ini. Dari ketakutan, menuju iman, dan keberanian. Dan terjadilah mulai perubahan sesuatu. Perubahan terjadi dari dalam diri orang. Perubahan suatu denominasi, antar denominasi, suatu bangsa dimulai dalam gereja-gereja. Biarlah kita berdoa supaya pelayanan ini, pelayanan gereja dan pelayanan pendeta-pendeta kita diberkati Tuhan. Kehadiran Tuhan begitu kuat sehingga mengakibatkan kebangunan-kebangunan yang holistik. Ini orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang di kiri, di iman percakapan imajiner antara seorang pemuda dengan Paulus, Rasul Paulus. Pada Paulus bicara soal Tuhan iman, engkau bicara bukankah itu suatu yang tidak rasional? Mesti beriman, bukan mungkin bukti dulu, bukan beriman dulu. Tapi Paulus berkata, semua orang sebenarnya punya iman. Pertanyaanmu adalah pertanyaannya adalah berimannya kepada siapa? Nah itu tadi saya mulai bicarakan di sebelah kanannya. Semua orang juga punya iman. Tetapi pertanyaannya adalah beriman kepada apa? Kepada kekuatan diri sendiri. Tapi ketika orang sakit, kekuatannya tidak ada, terjadilah krisis eksistensinya. Ketika diharapannya uang, mobil, ketika itu terbakar, bisnis kemudian bangkrut, pengetahuan tidak menolong, pengetahuan gelarnya banyak sekalipun, tapi tidak menolong, maka dia mengalami krisis eksistensial. Dan dia mengalami kegoncangan dengan hidupnya. Aku beriman pada diriku, bisa jadi bilang. Aku beriman pada kesuksesan ke dunia dan sebagainya. Tapi ketika itu jatuh, goncanglah dia. Dan memang tidak ada yang kekal. Semua itu bisa mengecewakan. Dalam percakapan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi hanya satu iman yang menyelamatkan. Untuk benar di hadapan Allah, kita harus beriman pada Yesus Kristus. Karena dialah yang kekal. Dialah yang mati menanggung dosa-dosa kita. Jadi kebenaran itu adalah
karya iman, menerima keselamatan daripada Dia. Orang itu benar juga hidup karena akan hidup oleh iman. Orang benar dalam hidup oleh iman. Nah, saudara, ketika melihat ulang kata-kata ini, saya tergetar sekali. Ini bukan main ini. Statement yang luar biasa. Ketemu dengan Dia yang hidup, kita menjadi hidup. Krisis eksistensial manusia, kalau kita bergantung pada filsafat, filsafat menawarkan logika, tapi tidak memberi pengampunan. Yang dibutuhkan pengampunan. Sains memberi penjelasan, tapi tidak memberi makna. Seni memberikan ekspresi dan lukisan, nyanyian, pujian, nyanyian dan sebagainya, tapi tidak memberi jawaban. Yang menjawab hanyalah firman Tuhan. Logika Roma 1 ayat 17. Dari krisis manusia menuju hidup dalam kebenaran. Krisis manusia itu menyentuh biasanya kalau sudah krisis eksistensialnya. Siapa aku sebenarnya? Siapa aku sebenarnya? Bagaimana aku hidup? Untuk apa aku hidup? Dan itu berjalan ketakutan dan pencarian akan kebenaran. Kemudian sudah dalam pergumulan itu, penemuan iman kalau kita membaca kitab suci. Dan kitab suci itu dibukakan oleh Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Dan kalau hari demi hari kita mengalami ini, kita mengalami kebenaran ayat-ayat itu terjadi. Misalnya Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kemudian terjadi. Segala yang dibutuhkan diberikan kepada kita. Misalnya Yeremia 29 ayat 11 dan lain-lain, banyak sekali ayat yang kita hidupi, kita mengalami dalam hidup. Kita mulai mengalami kuasa firman itu. Diterima oleh kasih karunia. Pembaruan melalui pembenaran melalui iman. Kita mengalami, kita dibenarkan. Orang biasanya dalam logika Roma 1:17 ini dimulai dengan rasa bersalah. Damai sejahtera tidak ada karena dosa. Tapi ketika penemuan iman itu terjadi, maka dia mengerti bahwa dia sedang dibenarkan. Dan kemudian hidup dalam kebenaran. Akan mengalami damai sejahtera. Hidup berarti kebebasan sejati. Berdiri dari ketakutan dan pencarian terhadap penemuan. Dan hidup dalam kebenaran. Itu yang kita mau doakan terus terjadi di gereja-gereja kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Identitas dijamah oleh Tuhan. Makna dialami. Dan kebebasan terjadi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan merdekakan kamu. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang tadi saya katakan. Saya tergoncang, tergetar hati saya ketika melihat gambar ini. Ini orang yang dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Martin Luther. Dia pegang Alkitab. Dia pegang dadanya. Alkitab itu seperti menyentuh dadanya dan hatinya dan hidupnya dan otaknya. Justi autem fide vivet. Justi orang benar. Autem, tetapi justru fide oleh iman. Vivet akan hidup. Luar biasa ini hidup. Tidak bisa diberikan oleh agama. Tidak bisa diberikan oleh negara. Tidak bisa diberikan oleh apa. Diberikan oleh firman yang terbuka. Luar biasa, saudara. Dan yang seharusnya terjadi dalam seluruh hidup kita. Firman menerangi seluruh aspek kehidupan. Kebangunan reformasi adalah sumber sejati kebangkitan pengetahuan. Kebangkitan pengetahuan yang berjalan sendiri akan menjadi hawa nafsu. Demikian juga segala upaya pencapaian dari kekuatan-kekuatan sendiri. Kebangunan yang seimbang, yang sejahtera, yang harmonis seperti Kejadian pasal 1 adalah kebangkitan pengetahuan. Itu terjadi karena firman Allah. Ini gambar kiri juga bagus. Itu itu patung dada sedada dari Plato dan Vitruvian Man, itu terkenal sekali. Tanda kebangkitan akal dan seni. Tapi akal dan seni yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan
akan menjadi sesat dan menjadi ambisi dan kehancuran sendiri, kesombongan. Astrolabe, gambar itu pencarian tempat di mana di dalam naik kapal. Globe, peta dunia. Jam pasir, penemuan waktu, simbol waktu, penemuan ilmiah, perjalanan ilmu, itu semua arsitektur, Renaissance, di latar belakang ruang belajar yang kembali terangi cahaya firman. Kita didestiny oleh Tuhan. Orang-orang percaya untuk mengalami firman yang menerangi seluruh aspek kehidupan. Jika ada sukacita di dalam hati kita, berita firman Tuhan dan berita untuk para ilmuwan, berita untuk para politisi, berita untuk marketplace, businessman, dan lain-lain. Kita lihat struktur bahasa Latin dari 4 sola. So, pada hakikatnya, Luther membicarakan 4 sola. Sola scriptura. Arti harafiahnya hanya. Bentuk jenis katanya adalah feminin tunggal. Sola scriptura. Hanya firman. Jadi fungsi gramatikalnya sumber atau dasar iman. Sola scriptura, sola gratia, karena kasih karunia, sola fide, hanya karena iman. Kalau itu menjadi hanya, tidak tambah-tambah yang lain. Dan solus Kristus, satu-satunya, pribadi Kristus menjadi pusat, satu-satunya. Terjadi perombakan dahsyat di dalam jiwa kita, dalam cara berpikir kita. Dan terjadi kebangunan yang besar. Dan gereja menjadi hidup. Mata-mata orang mulai bercahaya karena melihat pengharapan. Dan usaha-usaha pergerakan-pergerakan terjadi. Dan pergerakan-pergerakan bukan terjadi karena nafsu serakah, tapi karena merasa dipanggil oleh Tuhan. Sudah dalam adat budaya untuk mengerjakan dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. 5 inti kebangunan reformasi. Gambar kiri ini bagus sekali. Paling atas kiri, sola scriptura. Firman sebagai dasar. Firman sebagai dasar. Dasar dari segala-galanya adalah dicatatkan iman kita diletakkan karena ada dasar firman Tuhan. Solus Kristus. Di tengah itu gambar salib. Kristus sebagai pusat. Dialah pusat hidup kita. Sola gratia. Kasih karunia sebagai sumber. Ketika tangan yang kanan itu memberikan hati kita kasih karunia, maka terjadi perubahan dahsyat sekali dalam hidup seseorang. Solus Kristus. Dan kemudian itu terjadi karena sola fide, iman sebagai respons. Dan akhirnya sola yang terakhir ini ada soli Deo Gloria, kemuliaan Allah sebagai tujuan. Maka inilah yang disebutkan lahir baru. Inilah yang disebut terjadinya perubahan dahsyat menjadi manusia yang baru, kejadian dan baru, ciptaan yang baru. 5 sola reformasi, sola scriptura, sola gratia, sola fide, dan kemudian solus Kristus. Dan akhirnya, tujuannya, akhirnya menjadi kemuliaan Allah, soli Deo Gloria, hanya oleh kasih karunia. Yang terjadi adalah luar biasa. Kebenaran-kebenaran ini bukan orang dipakai oleh Tuhan, tapi kebenaran-kebenaran yang dibukakan dalam situasi konteks yang tepat, dalam pergumulan orang mencari jawaban. Peta Eropa Utara dan para reformasi dibangunkan Tuhan di berbagai tempat ini. Terjadinya kebangunan-kebangunan, pelayanan di Jerman, di Germania, dilakukan oleh Martin Luther, terutama Ulrich Zwingli di Swiss, Helvetia, John Calvin, Jenewa, Galia, Thomas Cranmer, Inggris, Anglia. Saudara, saya berikan hidup saya sebagian untuk meneliti, pergi ke tempat-tempat ini, kebangunan-kebangunan terjadi. Mau melihat apa yang sudah Tuhan pernah buat. Dan saya pernah ke Jenewa dan mempelajari tentang kebangunan ini. Dan di Jenewa dalam gerakan Transform World, saya kaget melihat kesaksian-kesaksian yang terjadi. Waduh, luar biasa saudara. Ketika orang-orang yang datang ke gereja itu
zaman itu disitakan oleh pembimbing apa ya, dia seorang dari PBB, dan Jenewa itu pusat kota, ibu kota perdamaian dunia, ibu kota PBB berada di sana. Palang Merah Indonesia di situ, di Yunan. Dan kota itu PBB utamanya ide-ide digodok di Jenewa, di Swiss, di New York itu kantor resminya, tempat pertemuan internasionalnya. Tapi di Jenewa itu terjadi sesuatu. Itu terjadi kenapa? Karena Jenewa pernah dilawat Tuhan. Di Jenewa terjadi kebangunan yang luar biasa. Calvinisme, gereja GKI termasuk ini, dalam gereja-gereja Calvinis di Indonesia. Peta Eropa dan para reformator dipanggil. Dan kita berdoa supaya reformator baru dibangkitkan Tuhan dari gereja-gereja Tuhan. Kebangunan terjadi, kesukaan besar, dan berita yang luar biasa buat bangsa kita. Ketika firman dibuka hati manusia, dan itu lihat dari peta perjalanan reformasi di Eropa. Mula-mula di kiri, kalau sudah lihat dari Wittenberg gambarnya, terus ke Helvetia, Zurich, Wittenberg, Anglia, Anglikan, London, dan kemudian Galia, itu Jenewa di situ dan sebagainya. Dari Wittenberg, tempat 95 dalil itu ditempel, dipantek di pintu gereja. Awal ledakan firman melalui Luther, dan penemuan mesin cetak bukan kebetulan, pas waktunya, sehingga firman bisa tersebar. Zurich, Helvetia, kemudian firman melalui Zwingli dan jemaat yang berdoa. Jemaat di Jenewa, sistem iman dan pendidikan melalui Calvin. London, Anglia, pembaruan liturgi dan doa melalui Freeman. Tidak bisa ditahan lagi. Jawaban untuk zaman itu menjawab panggilan zaman, dan itulah pelayanan kenabian. Waduh, kalau kita lihat ini pergumulan lebih dari 1 abad. Dari 1517 tesis saya pertama muncul dari gereja Wittenberg. Tahun 1520 sampai 1530 mesin cetak dan Alkitab lokal yang berada firman tersebar di seluruh Eropa. 1525 sampai 1555 konflik dan konsolidasi. Kemudian salib dan pedang berdampingan, menandai pergumulan iman dan kekuasaan pada waktu di mereka masih pakai kekerasan. Konsili Trento, lilin-lilin pembaruan menyala di tengah-tengah bayang-bayang. 1550-1600, pendidikan dan universitas. Pendidikan menjadi meluas kepada rakyat juga, bukan hanya pada bangsawan. Meja studi, pena, buku-buku tebal, lahirnya generasi baru pemikir. Perang 30 tahun, bagian tergelap timeline, namun cahaya firman tetap menembus. 1648, perjanjian Westphalia, pena perjanjian, dan peta Eropa baru. Kebangunan baru Alkitab terbuka di dasar timeline. Lihat di gambar kiri itu. Dasarnya adalah Alkitab yang terbuka, yang membacarkan terang bagi generasi. Saudara-saudara, apakah kita mendengar ini? Saudara-saudara, apakah kita melihat ini? Kebangunan di 12 mutiara Nusantara. Gereja-gereja pada bangun. Gereja-gereja di seluruh bangsa bangun dan memuliakan Tuhan, bersatu, ekumene. Sekarang yang kita bisa lihat adalah 2 Tawarikh 7:14, kita kebangunan rohani di sini. Di tiap-tiap gereja kita merendahkan hati, cari orang-orang yang mencari Tuhan, merendahkan hati, berdoa, berseru kepada Tuhan, gambar itu, dan kemudian mencari wajah Tuhan, bertemu, datang, berjumpa dengan firman yang hidup itu, yang menyatakan dirinya berbalik daripada jalan yang jahat, bertobat, dan kemudian pemulihan terjadi. Itu katakan, jika umatku yang merendahkan diri, berdoa, yang disebut namanya atas umat yang disebut atas namaku, mencari wajahku, berbalik atas jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni doa mereka,
mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, kita merindukan ini. Mulailah dari kerendahan hati, doa, mencari wajah Tuhan, bertobat, biar firman ini memerintah dalam hidup kita. Kebenaran diterima dan diberitakan menjadi gerakan. Eropa berubah, dunia berubah, karena firman yang terbuka. Nah, ini kita bersyukur sekali pada hari ini Ibu Ketua GKI, Sinode GKI berkenan bersama-sama kita. Dan kita bersyukur sekali GKI mempunyai tempat yang luar biasa. Di antara begitu banyak gereja di Indonesia menjadi host, jadi ibu kota Nusantara, IKN. Dalam websitenya dicantumkan berdiri sejak negara kita perlu kebangunan, saudara. Ini gambar kantor pusat GKI, betul tidak Ibu? Jadi saya cuma cari di website GKI dan Ibu Kota Nusantara. Ini data-data yang diberikan. Berdiri sejak tahun 1835. Tuhan yang punya rencana. Dia sudah dari tahun 1835 sebelumnya mengirim hamba-hambanya ke sana. Menyiapkan gerejanya supaya di situ mulai terjadi antara suku Dayak, orang asli Kalimantan. Yang kita nggak tahu kemudian Tuhan berkenan kalau ini semua terjadi, supaya menjadi pusat ibu kota Nusantara. Dan gerejanya sudah disiapkan dari sejak abad yang lalu. 1418 pekerja melayani di seluruh Kalimantan. Melayani 380, hampir 400.000 gereja, 131 resort, dan 110 pos PKB. Fondasi reformasi sudah didirikan oleh RMG GKI. Rheinische Mission dari Jerman sudah diletakkan. Kita berdoa supaya Tuhan menyalakan, makin mengobarkan, menghidupkan GKI yang tujuannya gereja yang hidup menjadi sungguh-sungguh hidup dan menjadi berita yang bukan hanya gereja yang biasa, tapi gereja yang hidup seperti tujuan yang dinyatakan di dalam visi misi GKI. Kita berdoa itu terjadi, doa supaya itu terjadi, minta itu terjadi bersama-sama gereja-gereja lain di seluruh Kalimantan dan di seluruh Indonesia, melihat Tuhannya, mendengar firman-Nya menjadi hidup. Kita kerja semua ini menuju penggenapan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tembok Berlin, komunisme yang menghambat Injil runtuh. Tembok Berlin menjadi simbolnya pembatasan, penutupan untuk Injil. Tembok Berlin hancur. Tembok komunisme sudah dirobohkan. Tembok sekularisme yang berbangga hidup tanpa Allah, tapi tembok sudah jebol. Kebangunan agama, kebangunan rohani di mana-mana. Pencarian jiwa, erangan eksistensi buat apa? ID saya siapa sebenarnya dalam pergumulan yang hebat itu sudah ditembus. Tembok Kedar sedang tergoncang oleh sinar yang luar biasa. Sinar yang luar biasa Tuhan. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Iran, di Timur Tengah, apakah ini sedang menuju ke Matius 24:14? Kita masih ada waktu. Kepada orang buta yang sembuh itu, Tuhan bilang, Yesus, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Selama masih siang, masih ada waktu ini. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tidak ada seorang pun. Ini waktunya. Sola penutup. Tadi kita bicara sola scriptura, sola fide, sola gratia. Solus Christus. Sekarang itu semua buat apa?
untuk soli Deo Gloria. Satu-satunya resuan manusia yang benar dan utuh adalah hanya bagi Dia pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.